Kayak kakak mau undang adik-adik semuanya untuk bersikap yang bagus, duduk di depan handphonenya, di depan TV-nya atau di depan laptopnya dengan sikap yang baik. Kita ambil sikap berdoa kita. Kita mau saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Hari ini kita mau angkat lagu pujian kita. Kita angkat lagu pujian kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Teman-teman semuanya di rumah. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Oke, silakan dulu adik-adik, ajarin manis. Terima kasih. Yuk, kita mau ada satu lagu baru ya Kak ya. Kemarin di grup orang tua sudah kita sampaikan. Mohon orang tua yang sudah mencoba membantu melatih adik-adik supaya adik-adik kita juga bersama-sama menyanyikan lagu berikut, yaitu Sangat di Jehovah. BN, buku nyanyian. Kita sekolah, kita belajar ya. Apa artinya Sangat di Jehovah? Itu ada bahasa Indonesianya. Jadi mari orang tua kami yang terkasih, sama-sama kita mengajarkan lagu-lagu yang ada di buku NT Bahasa Batak. Lihat terjemahannya di buku nyanyian bahasa Indonesia, supaya anak kita semakin hari semakin mengenal lagu buku NT. Yuk kita nyanyi sekali lagi, Bang Daniel, boleh ulangi Sangat di Jehovah. Bahkan di
kita mendengarkan titah keempat yang disampaikan oleh teman kita Marlene Boru Sitanggang. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Selamat hari Minggu. Ya, terima kasih ya Marlene sudah mengucapkan, menghafalkan titah yang keempat. Jadi untuk adik-adik sekalian, kita sama-sama ya mengucapkannya. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian titah Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan doa, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Oke, kakak mau tanya, siapa yang sayang sama mamanya? Ya, aku udah gak punya mama kakak. Siapa yang sayang sama papanya juga? Aku juga gak punya papa lagi kakak. Tapi dulu ada mama di surga. Siapa yang sayang sama abangnya atau sama adiknya atau sama kakaknya? Pasti semuanya sayang loh kak. Pasti itu. Oke, kakak sekarang mau bilang kita mau sayang sama mama kita, sayang sama papa kita, sayang sama saudara kita dengan kasihnya Tuhan. Oke, kita akan lakukan pujian kita, aku kasih kau dengan kasih Tuhan. Berdiri ya, adik-adik ya kak ya. Tunjukin nanti kakaknya, tunjukin adiknya, tunjukin orang tuanya ya kak. Oke, ya semuanya berdiri ya. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Yuk, terima kasih adik-adik, boleh duduk ya. Kita akan bernyanyi ya kak ya. Iya,
Tapi kalau nyanyi ini nggak seru kan kalau duduk harus sendiri ya. Kita ajak lagi dong adik-adik berdiri yuk. Lagunya seru tentang Bapak Abraham ya kak ya. Iya, Kak. Ayo kakak Yohana, Daniel. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, tangan kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Iya. Sekarang kita dengarkan ayat bulanan di bulan Januari yang disampaikan oleh teman kita Riri Boru Menurun. Halo semuanya, selamat hari Minggu. Ayat bulanan minggu ini tertulis di 1 Korintus 6 ayat 20. Bunyinya adalah, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Terima kasih, selamat hari Minggu. Oke, makasih ya Riri untuk ayat hafalan bulan Januari ini. Pasti adik-adik juga udah menghafalnya ya. Nah, ini kan udah minggu ke-4 Januari. Tapi baru 2 kali kita ibadah ya. Kita udah pada pinter pasti hafal ya ya. Karena cuman dua kalimat saja kan pasti gampang lah bisa diingat ya kan. Oke, tinggal minggu depan, minggu terakhir di bulan Januari. Nggak terasa udah minggu lalu Januari. Corona juga pasti. Amin. Oke, jadi ayat hafalannya di bulan Januari 1 Korintus 6 ayat 20 yang dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi ya, 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya yang lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, demikian ayat bulanan kita. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Puji Tuhan ya. Adik-adik, saatnya kita mau doa pengakuan iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita akan bernyanyi dulu sebelumnya, yaitu lagunya Yesus sayang padaku. Nanti ayat yang kedua bahasa Batak kita bangkit berdiri adik-adik ya. Yesus sayang padaku.
bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta sekolah minggu. Silakan Dina, Elizabeth. Salam anak-anak. Shalom Dina. Ya, kita semua sehat-sehat ya. Puji Tuhan. Warta kita pada minggu pagi ini, pertama, nama minggu kita di minggu ini adalah minggu ketiga setelah Epifanias. Artinya, itu Epifanias itu artinya Tuhan menampakkan dirinya. Itu ya. Bagi yang kelas 345 harus dicatat ya di buku catatannya. Arti Epifanias, Tuhan menampakkan dirinya. Kemudian khotbah kita nanti yang dibawain oleh pendeta kita dari Ayub 1 ayat 4 sampai 5 dengan tema kesalehan Ayub. Kemudian semua anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 harus tetap mencatat catatan ibadahnya dan dikirimkan ke guru kelas masing-masing. Ya, demikian warta sekolah minggu anak-anak. Tetap rajin ibadah, jaga kesehatan dan rajin belajar. Tidak lupa Inang juga sampaikan untuk jaga kesehatan kita ini. Kalau kemarin Inang Adito bilang 3M, kalau Inang sekarang udah nambah 5M. Memakai masker, mencuci tangan, apalagi menjaga jarak, mengurangi kegiatan atau mobilitas. Kalau tidak penting jangan pergi. Dan yang terakhir, menjauhi kerumunan. Oke, demikian warta sekolah minggu kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati semua anak-anak dan kita semua. Salam. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, semua kitabnya dibuka yang disuruh Inang Elizabeth tadi. Kita angkat lagu pujian kita, firman Tuhan kedua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekalian. Firman Tuhan untuk kita minggu ini tertulis dalam kitab Ayub
pasal 1 ayat 4 sampai dengan 5. Cuma 2 ayat ya. Demikian dikatakan firman Tuhan. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Demikian dikatakan firman Tuhan. Adik-adik pernah dengar nama Ayub? Pernah belum? Belum pernah. Kita buka masker dulu ya, biar kelihatan dengan pendetanya. Oke. Tentang Ayub. Nah, Ayub ini adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Nah, dari ayat 4 tadi, Ayub diberkati Tuhan 10 anak, 7 laki-laki, 3 perempuan. Nah, Ayub ini adalah orang yang kaya raya, ternaknya juga banyak. Jadi dialah yang paling kaya. Nah, jadi mungkin orang ataupun kehidupan Ayub ini yang begitu mewah, terkadang ada anak-anak atau melalui anak-anaknya ini dengan kekayaan orang tuanya, mereka berpesta pora. Mereka menikmati kekayaan orang tuanya dengan berpoya-poya, tidak mempergunakan uang yang diberikan oleh orang tuanya kepada hal-hal yang baik. Nah, ingat anak-anak, ini satu pelajaran ya. Ini satu pelajaran. Apa yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita, kita harus pergunakan dengan baik. Jangan dibeli atau jangan dipakai kepada hal-hal yang tidak baik. Lagi berpoya-poya. Apalagi uang itu kalau dari hasil curian, gak boleh. Gak boleh ya. Nah, di sini tadi dikatakan bahwa dengan keadaan anaknya yang 10 itu, mereka selalu berpesta dan berpesta. Nah, kalau orang berpesta, kadang sukacitanya bisa meluap-luap ya kan? Atau mungkin saking sukacitanya bisa menjadi mabuk-mabukan. Kalau orang mabuk kan gak sadar dia apa yang dia katakan. Nah, ini pelajaran yang dilakukan dan yang dirasakan oleh Ayub dengan menghayati, dengan mempelajari karakter-karakter anaknya. Sedangkan Ayub tadi dia adalah orang yang saleh. Orang yang saleh ini berarti dia yang selalu rindu dan terus memberikan dirinya beribadah kepada Tuhan. Dan dia selalu dekat dengan Tuhan. Apapun pergumulan hidupnya, dia selalu mengutarakannya kepada Tuhan. Nah, demikianlah kehidupan Ayub. Jujur. Jadi setiap perjalanan hidupnya, setiap detik hidupnya, dia selalu berhati-hati dalam bertindak. Dia selalu menjauhkan dirinya dari kejahatan. Jadi orang yang saleh pasti takut akan Tuhan. Dan orang yang jujur pasti menjauhkan dirinya dari kejahatan. Pasti, walaupun kalau kita lihat keadaan dunia ini, pasti ada yang membenci. Tapi Tuhan sangat berkenan kepada orang-orang yang saleh. Tuhan berkenan kepada orang-orang yang jujur. Sekalipun tadi dunia benci, sekalipun orang lain tidak suka dengan kejujuran kita, tidak suka dengan kesalehan kita. Tapi kesalehan yang benar-benar kita mau semakin dekat kepada Tuhan.
Mari kita lihat melalui teks ini adik-adik. Tadi topik kita kesalehan Ayub. Itu tadi kesalehan Ayub ada 4. Ya, ada 4. Hidup saleh, hidup dekat dengan Tuhan. Hidup yang takut akan Tuhan. Jujur dan tidak melakukan kejahatan. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Mungkin semasa corona ini tidak ada lagi uang jajan kan? Gak ada lagi uang jajan, ya kan? Mungkin saja. Mungkin kalau untuk kelas kecil belum tahu kali mungkin berbohong ya. Tapi kalau orang udah mengenal, tahu dia tentang uang, sudah tahu gambar-gambar uang, kemana banyaknya uang ini, ya, karena apalagi sudah tahu matematika, wah, jangan sekali-sekali berbohong ya, nggak boleh. Ya biasanya orang tuanya kasih uang jajan 5.000, aduh mah, tambahlah, mau kemana? Mau beli pulpenku hilang semalam, terus mau beli buku gambar macam-macam lah. Padahal untuk apa? Supaya bisa beli gorengan di warungnya ibu kantin kan gitu kan. Nah itu gak boleh. Jangan manfaatkan apa yang Tuhan sudah berkati di dalam kehidupan orang tua kita itu untuk berpoya-poya. Nah Ayub mengajarkan anaknya sebenarnya agar mereka tidak hidup berpoya-poya, tapi hiduplah dengan memakai berkat itu dengan baik. Agar apa? Agar anak-anak itu dididik dengan baik, memakai harta, memakai apa yang ada dalam diri kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah melalui harta kita itu kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan dengan berpoya-poya, bukan menjadi sombong, bukan menjadi tinggi hati yang mengejek orang lain. Karena kita mungkin karena kaya, banyak uang orang tua kita beli bagus, baju bagus, sepatu bagus, tapi ketika teman kita ada yang kita lihat compang-camping, cukup. Gak boleh ya, gak boleh. Tuhan tidak menginginkan anak-anaknya membenci orang lain. Nah, malahan kalau kita memiliki uang, sisihkan, berikan, sumbangkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Bantu temanmu, ya kan? Berbagi. Kalau ada makananmu lebih atau secukupnya untuk bisa berbagi dengan temanmu, berbagilah dengan temanmu. Jadi untuk kita juga para orang tua yang mendampingi anak-anak sekolah minggu, napatut lehonota atau kotai talehona do denggat. Nah pasti sesudah natoras menginginkan anak-anaknya adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Itu doa seluruh orang tua. Karena apa? Anak-anak itu adalah generasi di dalam kehidupannya. Anak-anak itu adalah titipan Tuhan yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Dan itu adalah tanggung jawab kita untuk membentuk perilaku, tingkah laku, moral, karakter, spiritual mereka di dalam keluarga. Keluarga adalah komunitas, tempat pertama anak menerima pendidikan baik rohani maupun pendidikan formal yang lainnya. Sekalipun mereka belajar atau les privat di luar, tetapi hal yang paling membentuk karakter anak paling dasar adalah dalam keluarga. Dan orang yang pertama dia temukan itu adalah dalam orang tuanya. Inilah ketakutan yang ada dalam diri Ayub. Ya, ketika anak-anaknya berpesta, lalu besoknya dia berdoa, mengajak anak-anaknya untuk menyembah, memberikan persembahan korban kepada Allah. Mana tahu ketika mereka berpesta pora, mabuk-mabukan, pasti ada kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka mereka meminta pengampunan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sekalipun orang tua kita itu marah dan mengingatkan kita akan kesalahan kita, tanpa kita ketahui, mereka atau orang-orang tua kita itu pasti mereka menangis dan berdoa untuk kita. Itu makanya ada lagu kan, di doa ibuku namaku disebut. Nah, jadi orang tua kita itu selalu mendoakan kita dan menyebut nama-nama kita agar kita menjadi anak-anak yang saleh, anak yang takut akan Tuhan, anak yang
jujur, dan anak yang menjauhi kejahatan. Sehat selalu ya adik-adik ya. Tetaplah menjadi anak-anak yang cinta akan Tuhan dan rajinlah beribadah. Sebab itu bagian dari kedekatan kita, hubungan kita kepada Tuhan. Diberkatilah orang tua kami sekalian dan kita senantiasa sehat-sehat selalu. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari-hari kami yang Engkau terus tambahkan sukacita kepada kami dan juga kesehatan. Karena kami mengandalkan Tuhan dan kami terus mau dekat kepada Tuhan. Biarlah Tuhan dengan kesetiaan, ketaatan dan kesalehan kami untuk datang beribadah kepada Tuhan adalah bagian dari hidup kami yang takut akan Engkau. Tanamkanlah sikap jujur dalam kehidupan kami dan hidup yang menjauhi kejahatan dalam diri kami. Biarlah Tuhan setiap orang tua yang sudah berjanji di hadapan Tuhan agar kiranya setiap orang tua boleh mengajarkan firman Tuhan dan karakter-karakter yang serupa dengan Yesus Kristus, anak Allah yang kudus itu, agar kami menjadi orang-orang pewaris kerajaan Tuhan. Tuhan Allah yang bertahta di surga, kami memohon kepada Tuhan, biarlah di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami, secara khusus dalam seminggu ke depan Tuhan yang menyertai kami, menyertai anak-anak kami Tuhan, walaupun mereka masih ibadah di rumah, Tuhan berikan kepada mereka sukacita agar mereka tetap bersyukur dan dapat belajar dengan baik, dan orang tua mereka juga Tuhan dalam keadaan sehat, semangat, berkati pekerjaan tangan orang tua mereka ya Tuhan, agar kiranya di dalam pekerjaan itu mereka boleh mencukupi kebutuhan jasmani dan secara khusus kebutuhan rohani. Seluruh pelayanan gereja HKBP Agape, baik ibadah sekolah minggu, ibadah pagi dan ibadah siang untuk yang dewasa, kiranya Tuhan memberkati segala peribadahan kami, agar kiranya persembahan yang kudus, tubuh, jiwa dan roh kami yang kami serahkan kepada Tuhan membaharui kami menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang takut akan Engkau, orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang menjauhi kejahatan. Bentuklah kami Tuhan menjadi pribadi yang setia dan taat kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami serahkan doa kami ini kepada Tuhan. Amin. Oke, adik-adik di rumah dan orang tua kami yang mendampingi anak-anak di rumah, puji Tuhan sudah sampai firman Tuhan. Kita sudah belajar tentang kesalehan Ayub. Mari kita ikuti teladan Ayub ya adik-adik ya. Yuk, sebelum kita akhiri ibadah kita mau persembahan. Oke, semuanya sudah siap tadi ya. Nah, kita mau bernyanyi bersama-sama. Lagunya adalah Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu.
Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih untuk adik-adik kami yang telah mengikuti ibadah ini. Kami yang melayani hari ini di ibadah sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu untuk anak-anak sekalian dan juga orang tua yang mendampingi anak-anak. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.